mau bertanya pada teman-teman, apa yang kira-kira jadi alasan kita untuk datang di ibadah Youth Impact? Kalau kita mengingat kembali ya perjalanan kita, coba saya minta waktu sebentar, pejamkan mata ya. Bayangkan orang yang pertama kali mengajak teman-teman ke tempat ini. Ada? Oke, silakan buka mata. Leoni siapa nih? Siapa? CBB, oke. Nah, siapa nih? Siapa? Oh, Kali, oke. Golden? Kok dua? Marcel duluan apa? Marcel, oke. Marcel siapa Marcel? Nggak mungkin. Siapa yang ngajak kamu datang ke sini? Valen. Oke. Valen, oke. Jadi setiap dari kita, kalau saya boleh tanya satu persatu, pasti bisa menyebutkan satu nama alasan kenapa kita datang ke sini, betul nggak? Hampir setiap kali kita datang ke tempat yang baru atau satu komunitas yang baru, saya melihat satu persamaan, yaitu kita biasanya diundang atau diajak oleh seseorang, setuju nggak? Ya, hampir jarang sekali dari pengalaman saya ada orang yang baru datang, terus saya tanya, kamu datang karena siapa? Saya dipimpin oleh Roh Kudus kok. Saya datang ke tempat ini gitu ya. Iya sih bisa. Tapi jarang banget. Nah, siang hari ini saya ingin berbicara tentang belong, tentang memiliki atau rasa dimiliki. Kenapa ini penting? Karena ini adalah sebuah konsep di dalam kekristenan yang sebetulnya Tuhan ajarkan dan Tuhan praktekkan sendiri dari kehidupannya, pelayanannya selama 3,5 tahun. Tapi seringkali kita abaikan ini. Kita pikir dengan kita datang, kita itu harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, itu betul. Tetapi ada satu hal lagi yang lebih penting adalah bahwa kekristenan itu bukan soal percaya saja, tetapi soal menjadi miliknya siapa. Ya, menjadi miliknya siapa itu lebih penting lagi. Nah, saya mau tanya lagi nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman, kita datang ke gereja karena kita anak Tuhan, atau kita datang ke gereja supaya kita menjadi anak Tuhan? Supaya kita menjadi anak Tuhan. Gimana? Menjadi, supaya menjadi, atau karena kita anak Tuhan? Karena kita diterima dulu, status kita diubah dulu. Karena status kita diubah dulu, makanya kita merasa belong. Kita hadir di tempat ini bukan karena kita berusaha menjadi, tetapi karena kita sudah. Ya, teman-teman di sini habis acara pulang setiap malam, pulang ke rumah nggak? Teman-teman pulang karena Anda enggak anggota keluarga di situ, atau supaya menjadi anggota keluarga? Karena, betul ya, karena saya berharap tidak ada satu orang pun pulang di sini cuma berusaha menjadi anggota gitu ya. Kasihan banget ya. Nah, sebetulnya itulah arti yang Tuhan Yesus coba ajarkan. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 10, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita atau Alkitab suci kita. Di Lukas 5 ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon. Perhatikan apa yang katakan oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat ini disebutkan pada saat mereka mengalami encounter dengan Tuhan Yesus pertama kali. Pada saat mereka dipanggil untuk menjadi murid-muridnya.
waktu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kenapa mereka dipanggil untuk jadi penjala manusia? Karena sebelumnya profesi mereka adalah penjala ikan, ya. Sama-sama kata kerjanya sama, menjala. Oleh karena itu mereka dipanggil untuk menjala manusia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang penjala ikan? Teman-teman pernah nggak melihat seorang penjala ikan yang bekerja? Oke, kayak nggak ada karena kita semua bukan penjala ikan ya kayaknya ya. Tapi berapa banyak yang tahu kalau namanya orang menjala ikan itu mereka nangkep ikan duluan atau membersihkan ikan duluan? Nangkep ya, nggak bersih dulu ya. Misalnya kalau kita, bagaimana kalau kita bersihkan ikannya dulu baru kita tangkap yang bersih? Enggak ya, kita tangkap ya, tangkap sedapatnya yang apa, yang dapat itu setelah itu kita proses, kita bersihkan. Itulah proses menjala ikan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengumpamakan, memakai istilah penjala manusia. Artinya apa? Menjala itu berarti kegiatan nangkepnya dulu, setelah itu baru membersihkan. Jadi tadi pertanyaan saya adalah, apakah kita ini datang ke gereja supaya kita menjadi anak Tuhan, atau kita datang ke gereja karena kita anak Tuhan? Ini jadi pertanyaan yang penting buat kita. Bagaimana Tuhan berinteraksi sama kita? Karena Tuhan sebetulnya tidak pernah menunggu kita benar duluan, terus baru kita ditarik masuk, tapi kita diterima dulu, baru kita dibersihin, betul kan? Konsepnya seperti itu. Nah, ada berapa banyak mungkin Anda pernah dengar ya teman-teman, saya nggak mau gereja dulu kok, saya masih belum sempurna, saya masih banyak dosanya. Nah, kan? Oleh karena itu, kitalah yang harus merangkul, menangkap, istilahnya menjala, untuk mereka boleh datang apa adanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mencontohkan bahwa di dalam pelayanannya dia tidak pernah menunggu orang bersih dulu, baru ayo silahkan kamu boleh bergabung dalam the 12 apostle gitu ya, dalam 12 murid. Bukan. Caranya adalah dia mengajak dulu, baru kemudian orang itu percaya, semakin lama semakin percaya, dan orang itu menjadi seperti yang digambarkan, seperti yang menjadi visinya. Jadi bukan believe, become, and belong, tapi yang betul adalah belong dulu, believe, baru become. Jadi kita harus menyadari bahwa gereja atau youth impact bukanlah untuk orang-orang yang sudah saja, tetapi untuk orang-orang yang dalam proses, yang belum. Apakah berarti gereja hanya untuk orang-orang yang sudah percaya? Enggak. Tetapi Tuhan Yesus tuh nangkep ikan dulu, penjala manusia, penjala ikan itu nangkep ikan dulu, baru dibersihin. Jadi kita di dalam pertemanan dan pergaulan kita juga belajar untuk melakukan hal yang sama. Kita belajar untuk terima orang apa adanya dulu, baru kemudian orang itu bisa untuk memberikan bagian dari hidupnya untuk kita masuk. Ya, selagi kita nggak pernah terima orang terlebih dahulu, akan jadi sulit. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam Matius 9. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada seseorang yang bernama Matius. Judulnya Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Matius adalah salah satu pemungut cukai, dan yang kita baca adalah penulis dari kitab Matius. Pernah nggak teman-teman berpikir, loh kok bisa ya Matius baru ikut Tuhan Yesus di Matius pasal 9, terus yang nulis Matius 1 sampai Matius 8 siapa? Pernah berpikir gitu? Ya nanti itu PR di rumah ya, cuma dipikirkan, nanti kasih tahu jawabannya minggu depan ya.
Nah terus dia ngambil ceritanya dari siapa? Kalau dia baru ikut Yesus di Matius 9, Matius 1 sampai Matius 8, siapa yang tulis kalau gitu? Oke. Dikatakan di ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Jadi dia menulis tentang dirinya sendiri. Duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berapa yang bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu memberikan contoh seperti itu pada kita. Dia datang bukan cari yang benar. Kalau cari yang benar mungkin kita nggak termasuk semua. Tetapi dia merangkul setiap dari kita dulu, apa adanya dulu, diajak dulu, percaya atau nggak percaya diajak dulu. Baru kemudian selama proses itu murid-murid itu mulai menjadi percaya dan mereka mulai menjadi seperti yang Tuhan impikan. Matius tadinya seorang pemungut cukai, tapi kemudian dia menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Dan kita bersyukur karena dia adalah salah satu yang menulis dalam kitab Injil, yang menuliskan kepada orang-orang Yahudi. Jadi Matius ini ternyata punya latar belakang Yahudi, sehingga dia bisa menulis, kalau teman-teman baca dalam Matius, itu yang paling banyak referensi ke perjanjian lama. Karena kita Matius ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Matius dari sejak awal itu tidak pernah diajak untuk masuk dalam lingkaran kehidupannya Tuhan Yesus. Bisa saja kan Tuhan Yesus datang, dia cari, pemungut cukai. Kamu kalau mau ikut aku harus ikut kelas dulu. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus puasa dulu, ya. Tinggalin dulu pekerjaanmu yang lama, ya. Keluar dari kebiasaan, dari pertemananmu semua. Tapi Yesus dikatakan menarik, begitu dia lewat, dia langsung ajak Matius yang notabene pada waktu itu masih hidup di dalam profesi yang sangat amat dibenci oleh orang-orang Yahudi, yaitu pemungut cukai. Jadi Tuhan Yesus menerima dia apa adanya. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa belong atau memiliki ini sesuatu yang sangat kuat di dalam kehidupan kita, sangat amat penting. Ya, di sini kita bukan hanya belajar percaya, tapi kita harus betul-betul masuk pertama menjadi anggota. Merasa dimiliki itu hal yang sangat-sangat penting. Dulu waktu saya ada kesempatan untuk studi di luar negeri, ceritanya itu lebih ke serba kebetulan. Koko saya memang dipersiapkan untuk dia pengen ambil kuliah di luar negeri, tapi saya nggak pernah latihan mempersiapkan itu. Jadi dari SMP, dulu SMP SKI, di SMP kita sudah mulai belajar bahasa Inggris. Tetapi di SMP itu saya tidak pernah secara khusus dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Ya, jadi nggak pernah ada les-les khusus, les-les tambahan. Dan selama belajar bahasa Inggris, nilai saya cukup baik sebetulnya. Tetapi kalau setiap kali ada kesempatan untuk lomba bahasa Inggris, guru itu selalu pilih orang lain. Ya, jadi nggak pernah ngasih kesempatan ke saya. Jadi selalu pilih orang lain karena merasa saya nggak cukup baik. Tapi menarik,
pada waktu kemudian saya pindah, bahasa Inggris yang tidak dipersiapkan itu tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan saja jadi bisa. Ya, jadi dulu saya berpikir bahwa untuk belajar bahasa asing itu kita ngafalin. Berapa banyak teman-teman yang pernah dengar kayak gitu? Kamu coba bahasa Inggris, beli kamus, beli thesaurus gitu ya. Satu hari hafalin satu kata, satu hari hafalin satu kata, satu hari hafalin satu kata. Dan saya coba, mungkin teman-teman coba. Hari pertama hafalin kata pertama, hari kedua hafalin kata kedua, hari ketiga hafalin kata ketiga, lupa kata yang pertama, hari keempat hafalin kata yang keempat, lupa kata yang kedua, hari kelima hafalin kata kelima dan lupain kata yang ketiga. Tahu yang maksudnya? Semakin kita mencoba, semakin gagal terus. Di situ saya mengerti, terus merangkai kalimat. Dulu saya pikir merangkai kalimat adalah bekal terbaik, adalah bahwa zaman dulu masih ada kayak semacam translator yang bentuknya kayak kalkulator gitu. Apa namanya, hafalin, tahu ya? Hafalin. Jadi ketik dulu bahasa Indonesianya apa, habis itu keluar bahasa Inggrisnya, nah itu yang diucapin gitu. Jadi kata per kata dicari dulu. Ternyata dalam bahasa Inggris susunannya nggak sama, ya, bukan kata per kata susunannya, tapi kadang-kadang bisa berubah dan grammarnya beda ternyata. Nah, kesulitan. Ternyata saya mendapati bahwa bahasa Inggris nggak bisa dipelajari seperti itu. Tapi ternyata bahasa Inggris hanya bisa dipelajari saat apa? Saat kita nyemplung. Sama-sama katakan nyemplung. Nyemplung. Nah, nyemplung itu kata keren dari bilong. Ya. Kalau mau tahu bilong itu apa? Nyemplung gitu ya. Sudah benar-benar nyemplung baru merasa. Nah, sekarang saya harus belajar. Nah, saya ingat betul waktu pertama kali kita diajak dengar pengumuman gitu ya di satu tempat di Disneyland gitu. Ngomong apa? Ngomong sebuah seperti karuan gitu ya. Ngomong apa gitu, tidak mudeng babar belas ya memang kan ada persiapkan, tapi menariknya dalam waktu 3-4 bulan breakthrough yang saya alami adalah waktu saya mimpi di dalam bahasa Inggris. Boleh sekarang ya, mimpi begitu, mimpi berikutnya jadi lebih pede. Wah, mimpi aja bisa bahasa Inggris, masa ngomong nggak bisa? Dan ngomong paling cepat salah gitu ya, tetap salah, tapi di dalam bawah sadar sudah merasa belong, sudah merasa nyemplung. Jadi oleh karena itu gak heran yang namanya belong ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita ingin menguasai sesuatu, menjadi good at something, kita harus merasa belong dulu, bukan believe saja. Contoh lagi, kalau teman-teman kenal saya beberapa tahun yang lalu, mungkin akan kaget melihat perubahan, ya, karena tadi kita barusan membuktikan ada Golden, ada Charles, ya kita makan sesuatu yang gimana, agak berapi-api ya, agak berapi-api, on fire katanya, berarti masih terasa. Nah itu sesuatu yang saya nggak bisa lakukan sebenarnya. Karena begitu lama tinggal nggak pernah makan cabai sepedes itu. Tapi pada waktu saya mulai berkenalan dengan Ci Vivi ya dan keluarganya, saya merasa diterima, ya diterima. Dan begitu masuk di dalam keluarga langsung disediakan hidangan dan hidangannya merah semua gitu ya. Dan tidak main-main ya, tidak kaleng-kaleng. Begitu makan, papa mertua datang, gimana? Cocok. Wah, terpaksa. Cocok. Cocok ini maksudnya. Dan sekarang istri saya bilang, wah kamu sekarang bisa ya makan yang begitu-begitu ya. Ya kenapa? Karena sudah masuk di dalam keluarga, sudah masuk nyemplung. Ya tadinya saya tidak percaya bahwa saya bisa, tapi ternyata setelah saya masuk, setelah saya nyemplung atau saya belong, saya jadi percaya bahwa itu
adalah makanan manusia yang bisa dimakan dan dinikmati. Ya ampun kok. Dan akhirnya saya menjadi Manusia. seperti itu. Manusia yang seperti itu. Ya itu proses belong. Jadi setiap dari kita, kalau boleh jujur, kita masuk, kita kenal di event ini bukan karena kita percaya duluan sebetulnya, tapi karena ada yang extend, ada yang rangkul kita, ada yang ngajak kita untuk masuk komunitas ini. Nah oleh karena itu kita harus betul-betul mengerti bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan saling memiliki. Datang ke gereja karena kita harus melakukan tugas kita. Ya, aku harus melakukan ini supaya nanti hari Senin sampai Sabtu Tuhan akan berkati. Itu namanya transaksional, tapi yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan adalah sebuah hubungan, relationship. Kita diterima dulu oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita menerima Dia, kita diangkat menjadi anaknya. Nah, karena kita anaknya, kita mulai percaya bahwa kita adalah anaknya dan kita mulai berkelakuan seperti anaknya. Paham ya? Jadi kita nggak pernah berusaha untuk menjadi anak Tuhan. Saya ulangi, kita nggak pernah berusaha untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi justru karena kita sudah, sama-sama katakan sudah anak Tuhan, kita mulai percaya dan kita mulai menjadi. Amin. Oleh karena itu, siang hari ini saya ingin kita untuk betul-betul nangkep ini. Belong itu selalu menjadi pengubah kehidupan yang paling luar biasa. Kehadiran kita di dalam sebuah keluarga itu selalu mengubahkan siapa kita. Ada berapa banyak yang pernah dengar seorang petinju zaman dulu namanya Mike Tyson? Pernah dengar ya? Bagaimana dengan seorang yang bernama Cus D'Amato? Enggak tahu. Iya, saya juga enggak tahu tadinya. Cus D'Amato adalah seorang pelatih tinju legenda, dan dia adalah orang yang paling berjasa untuk membuat Mike Tyson menjadi seorang juara dunia dalam boxing. Ceritanya kalau saya baca sangat menyentuh. Karena Mike Tyson berkata, Cus D'Amato itu bukan hanya pelatih, tapi dia adalah ayah yang saya nggak pernah miliki. Jadi Cus D'Amato ini orang putih, dia yang mengambil Mike Tyson yang tadinya tarung jalanan, ya orang geng, isinya cuma berantem. Dia ajak, dia terima sebagai anak, dia mulai latih, dia mulai kasih visi untuk masa depannya, kamu tuh bisa menjadi orang seperti ini. Gitu. Dan saat seorang Mike Tyson muda, dia menerima itu, dia masuk dalam keluarga itu, perubahan demi perubahan mulai terjadi dalam kehidupannya. Dari seorang anak yang tadinya hanya tarung jalanan, amatiran gitu ya, nggak jelas, dia menjadi seseorang yang sangat berprestasi di dalam dunia boxing. Dikenal sebagai salah satu boxer kelas berat yang paling melegenda. Kehidupan seorang Cus D'Amato mungkin kita nggak banyak tahu, tapi buat seorang Mike Tyson itu adalah seorang pribadi yang sangat mengubahkan. Bahkan kalau teman-teman tahu ceritanya bagaimana kemudian Mike Tyson kemudian berubah, ya. Setelah dia terkenal, populer, dia mulai lengser, dia mulai melakukan hal-hal yang kurang berguna dalam hidupnya, dan akhirnya sempat terpuruk. Tahukah teman-teman bahwa semua itu terjadi setelah yang namanya Cus D'Amato ini meninggal dunia. Jadi bisa lihat perubahan dari seseorang itu kuat banget, ternyata bukan karena dia ngikutin aturan, bukan karena dia berusaha, tetapi karena seseorang. Karena ada seseorang yang mau rangkul, mau ngajak, sehingga seorang Mike Tyson ini menjadi merasa belong.
dia nyemplung dalam keluarga yang baru, dan tanpa dia sadari, perubahan demi perubahan itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya untuk kita siang hari ini, sudahkah kita juga mengalami hal yang sama? Bukankah Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib? Tujuannya satu, bukan cuma supaya kita percaya, tetapi supaya kita ini belong, supaya kita menjadi anaknya, supaya kita punya persekutuan pribadi dengan dia, supaya kita punya akses kepada Bapa yang ada di surga. Oleh karena itu dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24, yuk kita buka sama-sama. Galatia 5 ayat 24. Mari kita baca dengan suara yang keras bersama-sama ya. Saya tunggu teman-teman mendapatkan. Galatia 5 ayat 24. Yuk. Sudah ketemu semua? Amin. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Menarik bahwa di sini dikatakan bahwa ia telah, bukan ia akan. Jadi pada saat kita menjadi milik Kristus, itu merupakan suatu perubahan identitas yang terjadi di dalam kita. Nah, banyak teman-teman yang seringkali tanya begini, kok bisa enggak kalau sudah terima Tuhan bisa mundur lagi? Bisa enggak? Bisa. Tetapi sekali kita menjadi miliknya, karya penebusan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita enggak mungkin bisa terhilang kalau kita sudah benar-benar dimiliki. Ya, jadi bukan berarti kita kemudian santai-santai, kan aku sudah terima Tuhan, aku sudah jadi milik Kristus, apapun yang aku lakukan, dosa apapun, sebesar apapun yang aku lakukan, aku akan tetap selamat masuk surga. Apakah begitu? Apakah begitu? Kalau teman-teman ada yang bertanya seperti itu gimana jawabnya? Kan sekali jadi milik Kristus. Kan karya penebusan yang melakukan Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan bukan tangan kita loh, tangan Tuhan Yesus yang ngambil kita loh. Menjadi anggota keluarganya. Bisa enggak terhilang? Jawabannya enggak bisa. Kalau karya keselamatan enggak bisa. Tapi menarik apa yang Roma 6 ayat 1 katakan. Yuk kita sama-sama buka. Roma 6 ayat yang 1. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yuk, perhatikan ya, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya tadi kan pertanyaannya kayak gitu kan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi perikop ini sangat menjelaskan. Kalau ada teman yang bertanya, kan sudah ada kasih karunia, kan yang melakukan penebusan kan Kristus, berarti nggak bisa jatuh lagi dong dari penebusan. Berarti boleh dong terus-terusan berdosa, terus-terusan jatuh dalam kesalahan yang sama. Jawabannya nggak mungkin, amin. Kalau kita bilang kita sudah menjadi miliknya, sudah belong, di dalam kita sudah mengalami perubahan, sudah mati. Oleh karena itu, kita akan punya kecintaan yang baru saat kita menjadi miliknya. Yaitu siapa? Tuhan sendiri. Betul? Bukankah dosa itu menjadi penghalang akan hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita masih bisa terus hidup di dalamnya? Jadi pertanyaannya siang hari ini gini, orang Kristen, anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Tapi orang Kristen, anak Tuhan mau enggak untuk terus hidup dalam dosa? Enggak. Karena di dalam kita sudah terjadi perubahan status. Kecuali belum benar-benar terjadi. Itu bisa untuk terus hidup di dalam dosa. Karena kita sudah punya hati yang baru, roh yang baru ciptakan, di dalam kita, pada waktu kita lahir baru, kepingin apa sih? Pengen kenal Tuhan, betul? Pengen bangun hubungan, pengen baca Alkitab, pengen doa, pengen bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Kenapa? Apakah suatu kewajiban? Harus loh, kalau enggak nanti kamu kehilangan keselamatan loh. Kalau enggak, kamu enggak baca Alkitab begini-begini, nanti kamu enggak dapat pahala di surga loh. Apakah begitu cara berpikirnya? Bukan. Kita sudah masuk di dalam keluarga yang baru, kita mulai percaya dan kita mulai menjadi seperti anggota keluarga itu. Betul enggak? Jadi bisa berbuat dosa? Bisa. Jatuh dalam dosa? Bisa, karena kita masih manusia. Tapi apakah mau untuk terus-terusan hidup dalam dosa? Jawabannya tidak. Ya. Jadi belong ini sangat kuat. Bahwa pada saat kita menjadi miliknya, ada sebuah kodrat yang baru, ada sebuah new nature di dalam kita. Kita enggak lagi enjoy lagi. Mungkin dulu enjoy. Ya, ada hal tertentu yang enjoy. Tetapi semakin kita kenal Tuhan, kita semakin tahu bahwa hal-hal tersebut itu mendukakan hati Tuhan. Nah, kalau kita cinta ya, buat di sini yang sudah berstatus in relationship ya, berhubungan, punya pacar mungkin ya, sudah berkomitmen, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan pasangan kita, betul? Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang membangun hubungan kita dengan orang yang kita cintai, betul enggak? Kita bisa enggak untuk jatuh dan kemudian melakukan hal yang salah, yang melukai itu? Bisa. Tetapi kita enggak akan mau terus-menerus, betul? Kalau kita sudah ada di dalam hubungan itu. Nah, sama halnya pada saat kita terima Tuhan, yang kita harus lakukan apa? Kita membangun hubungan itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, jadi untuk orang Kristen bukan gimana ya Kak caranya supaya enggak jatuh dalam dosa ya? Gimana Kak ya caranya supaya enggak kecanduan begini-begini dan begini. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah di kata belong tadi. Fokusnya adalah siapa kita dan kita memperdalam hubungan kita dengan pribadi yang kita kasihi, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir saya pada siang hari ini, dan semua berkata amin. Amin, kayak semangat banget ya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Maksudnya amin untuk dipraktekkan ya, bukan untuk habis ini pulang. Oke, Kolose 3 ayat 5. Yuk. Manusia baru. Katakan, karena itu matikanlah
dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, pada waktu kita baca ini, buat orang yang belum kenal Tuhan, mereka berpikir, aku harus melakukan ini, menjauhi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, supaya aku diperkenan Tuhan, supaya aku diberkati. Tetapi kita yang sudah menjadi anggota di dalam keluarga kerajaan Allah, kita ngerti, kita melakukan ini bukan untuk menjadi, tetapi karena kita sudah. Nah, kuncinya di sini adalah apakah kita akan terus memupuk hubungan itu atau kita akan meninggalkan atau memperlemah itu. Ya, dalam kitab Yohanes katakan, pada saat cinta akan dunia ini penuh di dalam kehidupan kita, kasih akan Bapa itu akan pudar, akan hilang. Jadi kehidupan kita ini ibarat kayak bejana. Kalau kita mau supaya hidup kita betul-betul sesungguhnya untuk Tuhan, kita menang atas dosa, kita menang atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bukan fokus mencoba untuk mengeluarkan, tapi fokus untuk memenuhi kehidupan kita dengan kasih Kristus, dengan kebenarannya sedemikian rupa, ya, dengan persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita semakin penuh di dalam Dia, dan hal-hal yang kotor, hal-hal yang gak bersih itu dengan otomatis akan keluar dari kehidupan kita. Diberkati siang hari ini. Amin. Mari kita berdoa.